Dalam hidup, kamu tidak perlu selalu mengangkat tangan untuk menang. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah diam, tenang, dan membiarkan musuhmu kehabisan napas oleh racun yang mereka telan sendiri. Orang-orang yang ingin menjatuhkanmu biasanya terobsesi untuk terus mengalahkanmu, dan dari situ sebenarnya kelemahan mereka muncul. Mereka kehilangan arah, kehilangan fokus, kehilangan akal sehat, dan itulah momen paling mematikan, bukan karena kamu menyerang, tapi karena mereka menyerang terlalu keras, terlalu sering, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Ada cara untuk menjatuhkan musuh yang jauh lebih elegan daripada membalas dengan tanganmu sendiri. Ini adalah seni menjebak mereka di dalam pikiran mereka sendiri, membuat mereka kelelahan secara batin, dan akhirnya runtuh tanpa satu pukulan pun dari kamu. Video ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menguasai dirimu dengan cukup baik, sampai musuhmu hancur berkeping-keping karena tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Berikut ini 7 cara paling efektif untuk membuat musuhmu tumbang dari dalam, tanpa kamu perlu melakukan apa-apa secara langsung. Pertama, biarkan mereka menduga-duga tentang dirimu. Musuhmu paling takut pada apa yang tidak mereka ketahui, maka diam bukan tanda menyerah atau lemah, itu adalah jebakan berduri. Saat kamu tidak bereaksi, tidak merespons, dan tidak memberi sinyal apapun, mereka akan mulai menyusun skenario di kepala mereka sendiri. Mereka akan menebak-nebak motifmu, strategi hidupmu, kekuatanmu, dan kelemahanmu, dan semakin lama mereka terjebak dalam ketidakpastian itu, semakin besar rasa paranoid yang tumbuh dalam diri mereka. Orang yang merasa butuh tahu segalanya biasanya adalah orang yang mudah terguncang ketika tidak tahu apa-apa. Saat kamu tenang dan penuh kontrol, itu akan menyiksa mereka. Mereka ingin kamu terpuruk, ingin kamu bereaksi, ingin kamu terpancing. Tapi saat kamu tetap dingin, kamu mematahkan ekspektasi mereka. Kamu tidak memenuhi fantasi mereka tentang bagaimana kamu seharusnya bertindak, dan itu menghancurkan mereka dari dalam. Kamu seperti kabut pagi yang tidak bisa mereka genggam. Mereka mencoba membaca matamu, mencoba menyelami tindak tandukmu, tapi selalu gagal karena kamu sudah menguasai seni menyembunyikan. Dan setiap kegagalan membaca dirimu membuat mereka semakin frustrasi. Musuh yang frustrasi adalah musuh yang rapuh, dan yang rapuh, cepat atau lambat, akan pecah tanpa disentuh. Jangan menjelaskan dirimu, jangan klarifikasi niatmu, jangan coba luruskan kesalahpahaman, biarkan semua menjadi tanda tanya. Kamu adalah teka-teki yang tidak perlu dijawab. Dan saat mereka memaksa mencarimu dalam labirin itu, mereka akan tersesat dan mati kelelahan dalam kepala mereka sendiri. Musuh yang terlalu banyak berpikir akan kehilangan energi untuk bertindak, dan kamu dalam diam sedang menikmati kemenangan paling agung. Mereka akan roboh tanpa kamu sentuh sedikit pun. Kedua, pelihara dirimu, bukan lukamu. Setiap luka yang kamu terima dari musuh bisa menjadi alasan untuk kamu menjadi lemah, tapi bisa juga jadi titik balik untuk kamu menjadi kuat. Pilih yang kedua. Saat kamu disakiti, jangan sibuk mencari keadilan atau membalas dendam. Fokuslah memperbaiki dirimu, bukan memelihara rasa sakit itu. Karena luka yang tidak diurus dengan benar akan membusuk, tapi luka yang dirawat bisa tumbuh jadi kulit baru. Musuhmu ingin kamu terus sibuk dengan luka itu. Mereka ingin kamu tenggelam dalam sakit hati, dalam trauma, dalam dendam. Tapi ketika kamu justru tumbuh lebih kuat, lebih stabil, dan lebih damai dari sebelumnya, mereka akan merasa gagal. Tidak ada yang lebih menyiksa hati orang yang membencimu, selain menyadari bahwa serangan mereka tidak hanya gagal, tapi malah membuatmu berkembang. Perbaikan diri yang sejati bukan tentang pencitraan, bukan juga tentang pembuktian. Ini soal kamu yang memilih untuk hidup lebih baik bukan karena ingin pamer, tapi karena kamu tahu hidupmu terlalu berharga untuk dirusak oleh satu orang brengsek.
yang tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Kamu tidak perlu cerita ke siapapun bahwa kamu sedang menyembuhkan diri. Cukup jalani, diam-diam, dalam, konsisten, dan saat kamu kembali berdiri lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih kalem dari sebelumnya, dunia akan bicara untukmu. Dan musuhmu, mereka akan diam dalam ketakutan mereka sendiri. Karena ketika orang yang pernah mereka sakiti menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu bukan kemenangan bagimu saja. Itu adalah pengingat bagi mereka bahwa mereka telah menciptakan raksasa yang tak bisa mereka kalahkan. Ketiga, biarkan mereka terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Orang yang hidupnya penuh kebencian biasanya membakar segalanya di sekitarnya. Mereka pikir mereka sedang menyerangmu, padahal mereka sedang membangun neraka kecil yang akhirnya membakar diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu melempar bensin ke situ. Cukup diam dan lihat, biarkan mereka membakar lebih banyak. Kebencian itu membutuhkan energi, dan energi yang dibakar untuk membenci akan menguras jiwa. Sementara kamu terus tenang, terus memperkuat fondasi hidupmu, mereka akan terus sibuk membangun kuburan emosionalnya sendiri. Satu demi satu orang akan menjauh dari mereka. Satu demi satu kesempatan akan lepas dari genggaman mereka, karena tidak ada yang mau dekat-dekat dengan api, yang tidak tahu kapan berhenti membakar. Biarkan keburukan mereka disaksikan oleh orang lain. Dunia tidak buta. Orang akan melihat siapa yang menyimpan racun, siapa yang menyebar fitnah, siapa yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan perlahan, mereka akan merasa dikucilkan, bukan karena kamu melawan balik, tapi karena mereka sendiri yang terlalu beracun untuk didekati siapapun. Semakin kamu tenang, semakin jelas siapa yang sebenarnya tidak bisa mengendalikan diri. Dan itu akan memukul musuhmu lebih keras daripada balasan apapun. Tidak ada yang lebih memalukan daripada menyerang seseorang yang tidak membalas, lalu akhirnya terlihat sebagai orang yang paling lemah dalam pertarungan yang ia mulai sendiri. Ketika api itu telah habis, yang tersisa hanyalah abu. Dan abu tidak pernah bisa menyakiti siapapun. Keempat, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun. Musuhmu akan menciptakan narasi, mereka akan memelintir fakta, membuat kebohongan terlihat masuk akal, dan menyulap persepsi orang tentang dirimu agar sesuai dengan skenario mereka. Dan di titik itu, godaan terbesarmu adalah ingin menjelaskan semuanya, membuka mulut, meluruskan keadaan, membela dirimu. Tapi berhenti di situ. Menjelaskan dirimu adalah jalan pintas menuju ketundukan. Kamu tidak perlu menjelaskan sesuatu yang kamu tahu kebenarannya. Kebenaran tidak butuh klarifikasi dari orang yang terus-menerus dipaksa menjawab pertanyaan yang muncul dari kebohongan. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah pernyataan paling kuat bahwa kamu tidak punya kewajiban untuk mendapat pengakuan siapapun, apalagi dari mereka yang tak pernah berniat memahami. Semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin kamu masuk ke permainan mereka. Mereka akan menyeretmu ke arena debat yang tak berujung, membuatmu terlihat defensif, dan pada akhirnya kamu jadi terlihat bersalah hanya karena terlalu banyak membela diri. Padahal, musuh tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh keraguan untuk dijadikan senjata. Sementara itu, orang yang waras akan melihat, mereka tidak perlu kamu jelaskan. Mereka cukup mengamati dan menilai lewat sikap dan perilakumu. Ketika kamu tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak ikut mandi lumpur dalam drama yang mereka ciptakan, kamu menyampaikan pesan paling elegan. Kamu tidak bisa digoyahkan oleh pendapat siapapun. Dan musuhmu? Mereka akan kelelahan karena tidak mendapat bahan bakar. Tidak ada kata, tidak ada aksi, tidak ada pembenaran. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Dan keheningan itu akan menampar mereka lebih keras dari argumen manapun yang pernah kamu ucapkan. Kelima, bangun ketangguhan, bukan pertahanan. Pertahanan itu reaktif, ketangguhan itu tenang dan pasif tapi mematikan. Jika kamu sibuk membangun pertahanan, kamu jadi terlalu fokus pada siapa yang akan menyerang. Tapi jika kamu membangun ketangguhan, kamu tidak peduli siapa yang datang.
karena tidak ada satupun serangan yang bisa menembus inti dirimu. Musuh selalu mencari titik lemah. Mereka tidak menyerang sembarangan. Mereka akan mengincar tempat yang kamu lindungi terlalu keras, karena dari situ mereka tahu bahwa kamu belum berdamai dengan bagian itu. Jadi berhentilah mengunci dirimu dengan rasa takut. Mulailah melatih jiwamu untuk menjadi tahan pukul, bukan anti pukul. Ketangguhan datang dari keikhlasan, dari menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, bahwa orang bisa membenci, menyakiti, dan menjelekkanmu. Tapi kamu tetap tidak goyah, karena kamu tahu dirimu bukan apa yang mereka katakan. Dirimu adalah apa yang kamu jalani, dan itu tidak bisa mereka sentuh dengan kata-kata mereka. Orang yang kuat bukan orang yang tidak disakiti, tapi orang yang setelah disakiti tidak membusuk. Kamu cukup membiarkan serangan itu mengenai tembok, dan mereka akan terpental sendiri. Musuh akan sadar, kamu terlalu padat untuk ditembus, terlalu tenang untuk dipancing, dan terlalu sadar untuk dijatuhkan. Saat itu terjadi, mereka tidak akan kembali menyerang, karena apa gunanya menyerang dinding yang tidak bergerak dan tidak merespons? Yang keenam, biarkan waktu memakan mereka. Musuh yang bergerak dengan kebencian akan dimakan oleh waktu. Waktu akan menunjukkan siapa yang asli dan siapa yang hanya bermain peran. Seseorang bisa berpura-pura suci selama seminggu, sebulan, bahkan setahun. Tapi waktu tidak bisa dibohongi. Dan kamu harus tahu cara bersahabat dengan waktu, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai algojo tak kasat mata. Kamu tidak perlu menuntut keadilan. Waktu akan menyajikan keadilan yang lebih kejam dan akurat. Saat kamu terus berjalan di jalan kebenaran dan kebaikan, membangun hidupmu perlahan tapi jujur, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirimu tanpa mencaci siapapun, waktu mencatat itu. Dan satu demi satu topeng akan dikelupas dari wajah musuhmu. Orang yang membangun reputasi dengan menginjak leher orang lain pasti akan terpeleset. Entah karena kebohongan yang terbongkar atau karena karakter aslinya tidak tahan lama. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu bersorak. Diam saja. Biarkan waktu dan kebenaran melakukan tugasnya. Ini bukan tentang berharap mereka jatuh. Ini tentang meyakini bahwa siapapun yang berjalan dengan kebusukan akan kehabisan jalan. Dan saat mereka kehabisan pijakan, mereka akan jatuh bukan karena kamu mendorongnya, tapi karena tanah di bawah mereka memang rapuh dari awal. Jadi sabar, jangan buru-buru, tetap fokus memperbaiki hidupmu. Karena kadang kemenangan paling anggun adalah saat kamu tidak melakukan apapun, dan membiarkan waktu yang menyelesaikan semuanya untukmu. Ketujuh, hiduplah sebaik mungkin sampai mereka tak punya amunisi. Musuhmu ingin kamu kacau, ingin kamu jadi penuh luka, murung, sedih, hancur, dan frustrasi. Mereka berharap hidupmu rusak agar mereka bisa berkata, "Lihat, dia memang pantas mendapatkannya." Tapi saat kamu hidup dengan damai, tetap tulus, tetap produktif, tetap bahagia tanpa pura-pura, kamu menghancurkan seluruh khayalan mereka. Kebaikan yang konsisten adalah tamparan paling menyakitkan bagi orang yang mencoba menjatuhkanmu. Karena mereka sadar, semua yang mereka lakukan ternyata tidak berdampak. Kamu tidak berubah jadi monster, kamu tidak jadi tukang balas dendam, kamu tidak berubah jadi korban. Kamu tetap waras, tetap berdaya, dan tetap bergerak maju, seperti mesin yang tak pernah kehabisan bahan bakar. Hidupmu yang baik adalah kekalahan telak untuk mereka. Semakin kamu sukses dalam damai, semakin mereka terbakar dalam rasa penasaran, kenapa dia tidak jatuh? Dan kamu tahu jawabannya, karena kamu pantang menyerahkan kekuasaan atas dirimu kepada siapapun, apalagi pada orang busuk. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang luka dibalas dengan senyum, kadang penghinaan dibalas dengan pertumbuhan, dan kadang racun dibalas dengan buah yang manis. Musuhmu akan melihat itu,
dan itu akan menghantui mereka. Karena musuh tidak gentar pada serangan balasan. Mereka gentar pada orang yang terlalu kuat untuk sekedar membalas. Kamu tidak perlu jadi pahlawan, tidak perlu jadi pembalas. Cukup jadi seseorang yang tahu siapa dirimu, tenang dalam badai, dan tidak mudah diprovokasi oleh kegelapan. Sebab dalam pertarungan mental yang panjang, mereka yang menang bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar siapa musuh sebenarnya dan menyadari bahwa kadang cara terbaik untuk menang adalah tidak ikut bermain.